Di channel kita kemarin yang berjudul Menguak Fakta tentang Pertempuran Pajang melawan Mataram era Hadiwijaya dan Sutawijaya itu ternyata banyak menuai kontroversi. Banyak yang menginginkan bukti tentang tidak adanya pertempuran itu. Dan di sini kita akan memberikan bukti berdasarkan naskah. Apa itu? Tetap simak di channel ini. Kita akan kasih buktinya tidak ada pertempuran antara Hadiwijaya melawan Sutawijaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejarah misteri. Ya, kali ini kita akan melakukan sedikit sedikit tanggapan terhadap komentar-komentar yang menyatakan bahwa video di channel ini yang menyatakan tidak ada pertempuran antara Hadiwijaya dan Sutawijaya itu adalah hoax. Padahal enggak juga. Ya, sebelum kita membahas masalah itu, aku ingin memberi sebuah pandangan nih teman-teman buat kalian semuanya menyikapi sejarah. Bagaimana sih menyikapi sejarah? Sejarah itu sesuatu yang bisa kita pelajari apapun itu. Kontroversi harus dalam sebuah sejarah itu harus kontroversi karena sejarah itu bagaimana sudut pandang kita melihat sejarah itu sendiri. Dan dalam aspek sejarah itu diklasifikasikan menjadi dua jenis sejarah, yaitu histori, pembahasan masalah sejarah-sejarah berdasarkan prasasti, berdasarkan bukti-bukti historik, peninggalan-peninggalan kuno dan lain sebagainya, itu adalah sejarah dalam bentuk histori. Dan yang kedua adalah sejarah dalam bentuk story, yaitu kisah-kisah tutur tinular atau folklore, legenda-legenda yang tumbuh subur dalam masyarakat. Jadi dalam sebuah pembahasan tentang sejarah itu bisa kita klasifikasikan nih kawan-kawan semuanya. Apakah sejarah itu berupa histori? Apakah sejarah itu berupa story? Tinggal bagaimana kita melihat dan memandang sejarah itu sendiri. Berbeda itu wajib dalam melihat dan menyikapi sebuah sejarah. Oke, itu ya, ini akan kita bahas masalah Pajang melawan Mataram ya. Di video yang kemarin itu kita membahas bahwa pertempuran antara Hadiwijaya dan Sutawijaya ini tidak terjadi. Tapi ternyata di kolom komentar di YouTube itu banyak yang menyanggah nih teman-teman. Bahkan ada yang mengatakan channel ini ingin memperbaiki nama Sutawijaya ketika berhadapan dengan Hadiwijaya. Ya, itu saya jawab enggak seperti itu. Kalau memang memperbaiki nama Sutawijaya itu juga enggak ada manfaatnya. Karena misalnya katakanlah dilihat dari segi geografis, saya lebih dekat di Jepang karena posisi atau tempat tinggal saya itu di bekas kerajaan Jepang. Jadi kalau ingin sih saya mendukungnya Sutawijaya atau mungkin mendukung yang lain. Karena apa? Dari sejarahnya itu Jepang dan Sutawijaya ini berkontra dengan Hadiwijaya dan Sutawijaya. Nah, itu tapi di sini kita nggak akan membahas masalah itu. Itu biarkan menjadi sejarah masa lalu. Nggak perlu dibawa-bawa sentimen sampai sekarang, nggak ada gunanya juga kan gitu. Nah, di sini kita akan membahas masalah bukti ya. Di kolom komentar di channel YouTube kita itu kemarin ada yang minta bukti, manuskripnya mana, naskahnya mana. Ya, udah kita bilangin kita itu berdasarkan naskah ya. Lalu apa dasarnya ketika saya selaku admin di channel ini nih mengatakan tidak ada pertempuran antara Hadiwijaya dengan Sutawijaya? Naskahnya ya sama kawan-kawan semuanya. Yang pertama itu adalah Serat Kanda,
Yang kedua itu tetap aja babat tanah Jawi. Oke lah, Serat Kanda ini adalah serat minor ya, karena mayoritas cerita-cerita di naskah Serat Kanda ini rata-rata sama lah dengan babat tanah Jawa. Lalu dikejar lagi nih, kalian bisa lihatlah di kolom komentarnya di channel YouTube ya, di menguak fakta pertempuran Hadiwijaya melawan Sutawijaya itu. Dikejar lagi nih, kita dikejar lagi. Sebenarnya kita nggak ingin terlalu banyak berdebat kawan-kawan semuanya. Hanya saja ketika memaksakan sebuah kehendak, memaksakan sebuah pandangan tanpa mempunyai dasar yang tepat, itu pun juga nggak elok. Kan begitu. Nah, di sini pertempuran antara Hadiwijaya dan Sutawijaya ini tidak ada berdasarkan babat tanah Jawa juga. Dan ini kita bacanya melalui seratnya, bukan melalui artikel. Kalau bacanya itu melalui artikel, banyak sekali artikel-artikel yang memotong nih teman-teman. Memotong, dan kita akan membacakan. Ini akan kita bacakan artikel dari babat tanah Jawa versi prosa nih. Kan banyak sekali versi-versinya, ada yang versi prosa seperti yang kita baca ini sebagai terjemahan, ada yang versi pupuh, kidung atau tembang. Nah, di sini akan kita bacakan versi prosa teman-teman semuanya. Udah kita kita terjemahkan bebas ya teman-teman. Tapi urutan-urutan dalam naskah babat tanah Jawa tetap kita urutkan. Pertempuran antara Pajang dan Mataram, atau ketegangan nih, bukan pertempuran ya teman-teman. Ketegangan antara Pajang dan Mataram itu diawali dengan dibunuhnya Raden Pabelan. Raden Pabelan ini adalah putra dari Tumenggung Mayang yang masuk ke Kaputren dan dalam tanda kutip bercinta dengan Putri Sekar Kedaton, yang mana itu adalah anak dari Sultan Pajang atau Sultan Hadiwijaya. Nah, ketahuan nih Pangeran Pabelan ini, Raden Pabelan ini ketahuan sama pihak keraton. Akhirnya Sultan Hadiwijaya mengutus Wirakarti dan Suratano untuk menangkap Raden Pabelan ini kawan-kawan semuanya. Negosiasi berjalan alot karena pada saat itu Raden Pabelan nggak bisa keluar nih dari Kaputren Putri Sekar Kedaton. Akhirnya negosiasi dan Raden Pabelan mau digiring ya, mau dihadapkan oleh Sultan Hadiwijaya. Namun oleh Wirakarti, Raden Pabelan ini ditikam dari belakang, ditusuk, mati. Nah, dengan kematian Raden Pabelan ini, sang ayah Tumenggung Mayang ini pun mendapatkan hukuman, yaitu diasingkan di Semarang. Ya, Tumenggung Mayang ini adalah saudara angkat dari Sutawijaya kawan-kawan semuanya. Nah, setelah itu, selama perjalanan pengasingan menuju ke Semarang, Sutawijaya lalu menyerang rombongan atau pengawal Tumenggung Mayang yang akan mengantar Tumenggung Mayang itu ke Semarang. Ya, rombongan dari Mataram itu menyerang pasukan Pajang dan menyelamatkan Tumenggung Mayang. Dibawalah Tumenggung Mayang itu ke Mataram. Sisa-sisa pasukan dari Pajang ini kemudian balik lagi ke Pajang dan melapor kepada Sultan bahwa pasukan dari Mataram menyerang pasukan Pajang dan menyelamatkan Tumenggung Mayang. Nah, setelah itu Sultan Hadiwijaya ini mengumpulkan adipati-adipati dari vasalnya teman-teman semuanya, dari Adipati Tuban, Adipati Demak, dan juga Adipati Banten. Ini menurut babat tanah Jawa ya, mengumpulkan apa yang dilakukan Sutawijaya ini dianggap sebuah pembangkangan. Ini menurut para adipati-adipati itu. Akhirnya para adipati-adipati dari vasal itu mengirimkan pasukannya ke Pajang bermaksud untuk menyerbu Mataram. Itu. Dan mendengar kabar itu, Mataram pun bersiap walaupun hanya dengan 800 pasukan melawan pasukan dari Pajang dan
kadipaten vasalnya yaitu Demak, Tuban, Banten, dan beberapa kadipaten-kadipaten lainnya itu yang dengan jumlah pasukan hampir 10.000. Jauh banget, jauh banget. Nah, Sultan Hadiwijaya kemudian membawa pasukannya menuju ke Mataram. Lalu singgah di Kaliopak dan mendirikan tenda di sana. Di situ Adipati Tuban berkata nih kawan-kawan semuanya, Adipati Tuban berkata, "Yang mulia, tidak ada seorang pun dari Pajang yang takut dengan Senopati. Jika yang mulia memerintahkan, orang-orang Mataram itu akan dengan singkat kita musnahkan." Itu yang dikatakan oleh Adipati Tuban. Lalu apa jawaban Sultan Hadiwijaya? "Anakku Adipati Tuban, janganlah pernah kau berperang dengan saudaramu Senopati Alogo. Kau tahu aku akan segera mati. Karena jasa-jasanya dulu, aku pun menjadi sultan di Pajang. Dan aku tahu takdir dari Senopati adalah sebagai penguasa Jawa kelak." Itu adalah jawaban dari sang sultan ketika Adipati Tuban ingin segera untuk menyerbu Mataram. Gitu. Dan lanjut dari Sultan Hadiwijaya kepada Adipati Tuban adalah, "Anakku, perlu kau ketahui, aku pergi ke Mataram bukan untuk berperang, tapi untuk menemuinya, mengobati kerinduanku sebelum aku mati. Jadi jangan sekali-sekali kau berperang dengan Senopati." Itu yang dikatakan Sultan Hadiwijaya. Tak lama kemudian Gunung Merapi meletus. Terjadi badai, hujan beserta guntur dan angin. Dan menurut kisahnya di serat Babat Tanah Jawa, itu adalah Senopati Engalgo meminta bantuan Ratu Kidul dan Ki Jurumertani meminta bantuan dari penguasa Merapi. Itu dalam Babat Tanah Jawanya. Kalian bisa baca di Babat Tanah Jawa versi prosa, kawan-kawan semuanya. Versi prosanya kalian baca. Lalu setelah diterpa bencana alam seperti itu, Merapinya meletus, disertai badai, hujan, dan angin, akhirnya rombongan dari Sultan Hadiwijaya ini pun kocar-kacir dan pulang ke Pajang. Namun Sultan Hadiwijaya ingin berziarah ke Tembayat, ke Sunan Tembayat, dan ternyata di Sunan Tembayat itu pintu dari makom Sunan Tembayat tertutup. Akhirnya Sultan Hadiwijaya bermalam di situ disertai oleh putranya yaitu Pangeran Benowo. Pangeran Benowo. Sebentar ya, ngopi dulu. Haus. Nah, keesok harinya Sultan Hadiwijaya itu bermaksud untuk pulang ke Pajang. Pangeran Benowo dan pasukannya pun mengiringi sang sultan yang semakin lama semakin sakitnya semakin parah, hingga akhirnya ketika dalam sebuah perjalanan sang sultan jatuh dari gajahnya. Jadi banyak sekali penyimpangan di artikel nih teman-teman semuanya. Ini kita kupas dikit ya. Kalau banyak di artikel mengatakan bahwa pertempuran melawan Sutawijaya itu Sultan Hadiwijaya terjatuh dari gajahnya. Tapi kalau menurut Babat Tanah Jawa, itu adalah perjalanan ketika dari makom Sunan Tembayat menuju ke Pajang, karena sudah tidak kuat lagi tubuhnya karena sakit, Sultan Hadiwijaya terjatuh dari gajahnya. Ini termaktub dalam serat di dalam Babat Tanah Jawa. Nah, ketika sang sultan sakit dalam perjalanannya menuju Pajang, ini didengar oleh Sutawijaya, kawan-kawan semuanya. Akhirnya Sutawijaya beserta 40 pasukan terbaiknya itu mengejar sang sultan dan mengiringi dari jauh. Sang sultan ini diiringi oleh 40 pasukan Mataram beserta Sutawijaya. Mendengar atau melihat itu, Pangeran Benowo berkata pada ayahnya nih,
Romo Senopati mengikuti kita dari jauh. Jika Romo mengizinkan, hamba akan melawan mereka semampunya. Itu yang dikatakan Pangeran Benowo kepada Sultan Hadiwijaya. Lalu apa jawaban sang Sultan? Anakku, jangan pernah kau berhadapan dan memerangi saudaramu. Karena setelah kematianku, dia yang akan menggantikanku. Dia mengikutiku untuk mengetahui keadaanku dan dia tahu aku sakit. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia mencintaiku dan menghormatiku sebagai ayahnya, sebagai romonya. Dan pesan terakhirku kepadamu, Ger, setelah kematianku nanti, hiduplah dengan damai dan hormatilah dia sebagai saudara tuamu. Karena kalian adalah anak-anak yang aku sayangi. Ini adalah ucapan dan wejangan Sultan Hadiwijaya kepada Pangeran Benawo. Hingga dikisahkan ketika sampai di Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijaya semakin lama semakin parah sakitnya hingga akhirnya beliau wafat di kerajaannya. Dan pada saat itu diceritakan juga di luar kerajaan Pajang, Kesultanan Pajang, tepatnya di Desa Mayang, Sutawijaya pun berkemah di sana dan mengumpulkan bunga-bunga karena dia sudah mendapatkan sasmita akan meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Nah, ini adalah cerita atau rangkuman dari Babat Tanah Jawa yang versi prosa, kawan-kawan semuanya. Dari sinilah. Nah, ini buat kalian, buat teman-teman yang ingin mencari bukti dan lain sebagainya yang kemarin ada di komentar YouTube channel kita, mana naskahnya, mana buktinya tidak ada pertempuran. Di sini tidak ada pertempuran antara Hadiwijaya dengan Sutawijaya dalam percakapannya dengan Adipati Kudus. Sultan Hadiwijaya itu mau ke Mataram ingin nyambangi, ingin berkunjung, ingin menemui Senopati Engalogo. Tidak ada bermaksud peperangan di sini. Bahkan ketika Adipati Tuban ingin menyerbu Mataram, dicegah. Benowo pun ingin melawan Sutawijaya atau Senopati Engalogo ketika pasukannya hanya 40 orang, itu pun dicegah. Lalu di mana letak pertempuran Hadiwijaya melawan Sutawijaya? Di sini sudah terbukti bahwa tidak ada pertempuran antara Hadiwijaya dengan Sutawijaya. Logikanya kan seperti itu. Bukan logikanya, ini menurut Babat Tanah Jawanya juga seperti itu. Lalu kemudian kalau kita kembali lagi kita bahas video yang kemarin ya teman-teman semuanya. Kalau memang Sutawijaya menang akan Pajang, lalu kenapa pengganti atau Sultan Pajang berikutnya adalah Arya Pangiri? Ini nggak masuk akal. Kenapa Pajang bertempur dengan Mataram? Ketika Pajang kalah, rajanya orang Pajang. Karena Arya Pangiri ini adalah menantu dari Hadiwijaya. Ya nggak mungkin lah. Kalau Mataram yang menang, pasti yang jadi Sultan di Pajang itu ya orang-orangnya Mataram. Ngapain orang yang musuh itu dijadikan pemimpin di daerah yang sudah ditaklukkan? Ya jadi pemberontak, kan gitu. Lalu kenapa ketika Arya Pangiri ini menjadi penguasa Pajang, Pangeran Benowo dan Sultan Senopati Engalogo ini bekerja sama untuk menjatuhkan Arya Pangiri? Ya ini nggak masuk akal lagi. Kalau Pajang dan Mataram berperang. Kalau berperang eranya Arya Pangiri, iya. Tapi kalau eranya Hadiwijaya, menurut Babat Tanah Jawa dan sama juga dengan Serat Kanda, itu tidak ada pertempuran. Tidak ada pertempuran. Nah, itu merupakan jawaban yang
saya berikan berikut fakta dan datanya menurut Babat Tanah Jawa. Kalau kalian mempunyai versi sendiri, kita persilahkan tulis di kolom komentar apa versimu. Kita hargai dan kita hormati. Sejarah tanpa kontroversi tidak lagi nyaman untuk dikaji. Channel Sejarah Misteri undur diri sampai di sini, undur diri ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.